Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 6C, kloter 1 praktikum biokimia, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan hasil praktikum uji aktivitas enzim katalase daun bayam Spinaceae oleracea yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun judul praktikumnya adalah uji aktivitas enzim katalase daun bayam Spinaceae oleracea dengan tujuan percobaannya yang pertama yaitu mengidentifikasi cara menguji aktivitas enzim katalase daun bayam menggunakan metode titrasi permanganometri. Yang kedua adalah mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase daun bayam. Adapun dasar teori untuk percobaan ini, yang pertama ada definisi dari enzim katalase, yang mana enzim katalase adalah enzim yang berperan dalam detoksifikasi H2O2 di dalam sel. Enzim ini melindungi sel dari kerusakan oksidatif dengan cara memecah peroksida menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim katalase ini ada dari suhu, pH, konsentrasi, dan juga keberadaan inhibitor. Yang mana suhu ini berperan penting karena enzim memiliki suhu optimum sekitar 35 sampai dengan 40 derajat. Jika suhunya terlalu tinggi, ini dapat merusak struktur enzim. Sementara kalau suhunya terlalu rendah, ini justru memperlambat reaksi. Kemudian pengaruh pH ini pH juga mempengaruhi aktivitas katalase karena pH optimum biasanya netral hingga sedikit basa, ini optimum untuk kerja atau aktivitas si katalase di pH sekitar 7 sampai dengan 9. Kalau kondisinya terlalu asam atau basa, ini dapat mengubah konfigurasi aktif enzimnya. Untuk faktor konsentrasi H2O2 ini juga berpengaruh karena semakin tinggi karena semakin tinggi konsentrasi H2O2, laju reaksi ini bisa meningkat hingga mencapai titik jenuh enzim. Terus konsentrasi enzim juga ini dapat menentukan seberapa cepat substrat dapat dikonversi. Untuk keberadaan inhibitor atau zat yang menghambat kerja enzim ini juga mempengaruhi pada kemurnian enzim yang akan digunakan. Lanjut. Nah, kemudian ada teori terkait titrasi permanganometri, yang mana titrasi ini adalah salah satu jenis titrasi redoks yang menggunakan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai titrannya. Karena KMNO4 ini bersifat sebagai oksidator kuat, titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi zat yang dapat mengalami oksidasi, seperti ion Fe2+, juga H2O2, juga senyawa yang lain. Adapun pada bayam ini juga memiliki potensi sebagai sumber enzim katalase karena bayam ini dia mengandung kloroplastos yang aktif, banyak menghasilkan H2O2, kemudian proses fotosintesisnya ini dapat meningkatkan kebutuhan detoksifikasi oksidatif, dan juga bayam ini dapat mudah diperoleh dan ramah lingkungan untuk digunakan sebagai bahan praktikum. Kemudian untuk penjelasan alat bahan serta prosedur akan disampaikan oleh Dina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next. Untuk alat dan bahan sendiri yang digunakan pada percobaan ini, untuk alat yang pertama ada Erlenmeyer berukuran 250 ml, kemudian ada mortar, pestle, labu ukur, gelas kimia ukuran 100 ml, kemudian ada pipet tetes, pembakar spiritus, kaki 3, kawat kasa, buret, statif, klem, corong kaca, termometer, lemari asam, sarung tangan, stopwatch, dan senter. Kemudian ada bahan yang digunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama ada daun bayam, kemudian aquades, lalu larutan buffer pH 4 dan pH 7,
Lalu ada H2O2 dengan konsentrasi 0,05 molar. Kemudian larutan KMNO4, es batu, dan H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 molar. Next. Untuk selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama, persiapan ekstrak bayam dari enzim katalase. Yang pertama, ambil 5 gram daun bayam segar, kemudian cuci bersih dengan air mengalir, lalu haluskan bayam dengan mortar dan pestle, tambahkan sedikit air. Kemudian saring hasil ekstrak untuk memperoleh filtrat. Kemudian simpan ekstrak di wadah tertutup dan diletakkan di penangas es agar aktivitas enzim tidak menurun sebelum digunakan. Kemudian uji aktivitas enzim katalase dengan prosedurnya. Yang pertama dilakukan titrasi Blanco terlebih dahulu dengan mengambil 10 ml larutan H2O2, kemudian menambahkan H2SO4. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan KMNO4. Lalu mencatat volume KMNO4 yang digunakan, kemudian pengujian aktivitas enzim katalase dengan mengambil 10 ml H2O2, kemudian tambahkan 5 ml ekstrak bayam, lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Selanjutnya, tambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi, kemudian titrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah muda, dan catat volume KMNO4. Lalu ada prosedur uji pengaruh suhu dengan menyiapkan Erlenmeyer yang berisi campuran 10 ml larutan H2O2 dan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam. Kemudian lalu diinkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian setelah diinkubasi, reaksi dihentikan dengan menambahkan 5 ml larutan H2SO4. Kemudian campuran dititrasi dengan KMNO4 sampai muncul warna merah muda, dan catat volume KMNO4. Selanjutnya ada uji aktivitas enzim katalase dengan menyiapkan 2 Erlenmeyer yang masing-masing diisi larutan buffer dengan pH berbeda, yaitu pH 4 dan pH 7. Setiap Erlenmeyer tersebut berisi 10 ml larutan H2O2, 5 ml larutan buffer pada pH yang tadi 4 dan 7, dan 5 ml ekstrak enzim katalase bayam. Kemudian campuran diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang sekitar 30 derajat Celcius. Lalu reaksi dihentikan dengan penambahan H2SO4, kemudian dilakukan titrasi menggunakan KMNO4 hingga warna merah muda stabil muncul, dan catat volume KMNO4. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dina. Selanjutnya data pengamatan ini akan dijelaskan oleh Hoirunisa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan atau hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama itu persiapan ekstrak bayam. Nah, pada persiapan ekstrak bayam ini dilakukan dengan mencuci 5 gram bayam, kemudian menghaluskan dan menambahkan air secukupnya, kemudian menyaring hasil ekstrak bayam. Nah, didapatkan hasil ekstrak bayam ini berupa larutan berwarna hijau dan memiliki bau yang khas, yaitu bau tanaman bayam. Kemudian ekstrak ini harus disimpan di dalam wadah tertutup di dalam penangas es agar enzim ini tidak mengalami denaturasi. Nah, kemudian pada aktivasi titrasi Blanco dan pada aktivasi enzimnya. Nah, titrasi Blanco ini bertujuan sebagai larutan pembanding untuk mengetahui bagaimana hasil titrasi yang harus kita dapatkan. Nah, jadi di sini titrasi Blanco itu dilakukan dengan cara mencampur 10 ml H2O2 dan 3 tetes H2SO4. Nah, kemudian kedua larutan ini dititrasi dengan KMNO4.
yang dimana volume awal dari KMNO4 ini sesuai volume buret yang digunakan yaitu 50 mili. Kemudian dari percobaan yang dilakukan, volume titrasi yang didapat yaitu 55 mili dengan hasil akhir larutan berwarna merah muda. Kemudian pada aktivasi enzim katalasenya dilakukan dengan prosedur yang sama yaitu mencampur 10 mili H2O2 dengan 5 mili ekstrak bayam. 5 menit dan setelah 5 menit itu ada perubahan. Nah, kemudian ditambahkanlah 3 tetes H2SO4 sebanyak 3 tetes untuk menghentikan reaksi. Nah, lalu campuran tadi dititrasi dengan KMNO4, titrasi sebanyak 8 mili. Terima kasih, Verunisa, untuk penjelasannya. Berikutnya, pembahasan yang akan dijelaskan oleh Amara. Kami disilakan. Mohon maaf sebelumnya, ini belum selesai ya. Masih ada Oh, satu slide lagi. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Oke, baik. Selanjutnya ada mengenai pengaruh suhu. Nah, di sini dilakukan dengan prosedur ekstrak bayam. Nah, kemudian pada waktu ini dilakukan pada 75 derajat Celcius dan selama 5 menit itu belum terjadi perubahan. Namun setelah dilakukan penambahan 5 mili H2SO4, larutannya itu berubah menjadi jingga kecoklatan. Kemudian dengan KMNO4 dan didapatkan hasil volume titrasi itu 4,5 mili dengan larutan yang berwarna merah muda. Nah, kenapa bisa berwarna coklat denaturasi? Kemudian yang terakhir ada uji pengaruh pH. Nah, di sini dibagi dua menjadi pH 4 dan pH 7. Nah, perlakuannya itu sama seperti sebelumnya, itu mencampur 10 mili H2O2, 5 mili masing-masing larutan terjadi perubahan. Nah, kemudian masing-masing larutan ini dalam dua reaksi. Nah, kemudian yang pH 7 di mana hasil 12,8 mililiter, sedangkan pada pH 4 justru larutannya hanya berubah menjadi larutan berwarna kekuningan dengan volume titrasi 26 mm yang menandakan bahwa pH 4 tidak terlalu berpengaruh atau tidak merubah aktivitas enzim katalase yang telah kita peroleh. Baik, dicukupkan, dikembalikan. terima kasih, Verunisa. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Amara. Kepada yang disilakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan yang pertama persiapan ekstrak bayam atau enzim katalase yang bertujuan untuk mengekstraksi enzim katalase dari jaringan daun bayam. Penggunaan mortar dan alum membantu memecah dinding sel sehingga enzim tertelan dalam sitoplasma keluar. Perubahan air membantu melarutkan enzim agar dapat difiltrasi dan dikumpulkan sebagai filtrat. Menyimpan ekstrak di penanas es sangat penting karena enzim bersifat labil terhadap suhu tinggi. Suhu rendah memperlambat denaturasi protein enzim sehingga aktivitas katalase tetap berjalan sebelum digunakan. Selanjutnya ada uji titrasi yang dilakukan dengan permangangan menggunakan KMNO4 sebagai titrat.
konsentrasi blanko H2O2 plus H2SO4 tanpa enzim menunjukkan jumlah total H2O2 yang tersedia dalam bentuk reaksi. Dalam uji aktivitas H2O2 direaksikan terlebih dahulu dengan ekstrak katalase bayam. Enzim menguraikan sebagian H2O2 menjadi H2 dan O2. Setelah diinkubasi, penambahan H2SO4 menghentikan aktivitas enzim. Asam menginkubasi enzim, lalu sisa H2O2 dititasi ke MnO4. Semakin dikit volumenya, maka semakin banyak H2O2 yang diuraikan oleh katalase yang menunjukkan aktivitas enzim yang tinggi. Adapun reaksinya yaitu 5H2O2 plus 2MnO4 ditambah 5O2 tambah 2Mn2 plus dan 8H2O. Selanjutnya, next. Next ada uji pengaruh suhu yang melibatkan bagaimana suhu tinggi 75 derajat dapat mengaruhi kerja enzim katalase. Suhu tinggi dapat menyebabkan denaturasi struktur protein atau hilangnya bentuk aktif ataupun penurunan kualitas. Bila volume KMNO4 yang dibutuhkan besar, hampir sama dengan blanko, menandakan enzim tidak aktif karena H2O2 tidak diuraikan sebelum dititasi. Jadi pengaruh 75% menunjukkan penurunan drastis aktivitas enzim dibanding suhu ruang, yakni di 30 derajat. Untuk uji pengaruh pH-nya, enzim memiliki pH optimum tempat aktivitas yang paling maksimal. Pada uji ini digunakan buffer 4 atau asam dan buffer 7 netral, yang dimana pH ekstrim yang terlalu asam dapat merusak struktur 3 dimensi enzim dan mengubah pemuatan gugus aktif menjadi menurunkan aktivitas. Lalu biasanya katalase tumbuhan bekerja optimal pada pH netral hingga sedikit basa, yakni idealnya di pH 7 atau netral. Volume KMNO4 yang lebih sedikit pada pH 7 dibandingkan pH 4 menunjukkan aktivitas enzim lebih tinggi daripada pH 7. Adapun persamaan reaksinya, 5H2O2 plus 2MnO4 plus 6H plus menjadi SO2 plus 2Mn2 plus 8H2O. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amara. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Choi Ronisa. Boleh disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi yang pertama ini, aktivasi enzim katalase dapat dilakukan dengan metode menjadi merah muda pada titik aktivasi, yang dimana perubahan ini menandakan bahwa enzim ini telah aktif. Nah, tas enzimatik pada enzim katalase. Suhu optimalnya ada pada 30 derajat Celcius. Karena pada percobaan tadi, pada 75 derajat Celcius, enzim mengalami kecoklatan sebelum direaksikan atau sebelum dititrasi. Nah, kemudian sedangkan pH optimal bagi aktivitas enzim katalase itu adalah pH-nya 7 atau pH signifikan, terutama pada saat titrasi yang tidak menghasilkan warna merah muda. Nah, jika suhu atau pH kurang sesuai, maka yang terjadi adalah enzim yang terdenaturasi atau enzim itu kurang atau tidak aktif. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairunisa yang telah membacakan kesimpulan. Adapun boleh di next. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan di laporan praktikum ini. Untuk presentasinya dicukupkan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.